Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dan insya Allah saya akan menjelaskan golongan kata bagian ketiga, yaitu tentang jamak taksir atau jamak taksir. Jamak taksir adalah huwa ma taghayyara an bina'in mufradihi. Artinya sesuatu yang berubah dari asal bentuk mufradnya. Jadi setiap kalimat yang berubah dari asal mufradnya, maka itu disebut jamak taksir. Jadi dari mufrad kemudian berubah menjadi muannas dan terakhir berubah jadi jamak, yang disebut dengan jamak taksir. Tidak ada ketentuan dalam perubahan dari mufrad menuju jamak taksir ini. Jadi sifatnya simai. Simai itu adalah tergantung pelafalan orang-orang Arab, tergantung kebiasaan orang Arab dalam melafalkan suatu lafaz dari mufrad menuju jamak. Kemudian jamak taksir ini bisa digunakan untuk menjamakan suatu kalimat, baik yang menunjukkan mudzakkar, menunjukkan laki-laki, ataupun yang menunjukkan muannas atau perempuan. Kita langsung pada contoh, yaitu lafaz kutubun. Kutubun ini adalah bentuk jamak taksir dari lafaz kitabun. Kitabun berubah jamaknya menjadi kutubun, artinya beberapa buah buku. Kemudian agnamun, contoh yang kedua adalah agnamun. Asalnya mufradnya adalah gonamun. Gonamun dirubah ke dalam bentuk jamak taksir jadi agnamun. Antara kedua lafaz ini bisa kita ketahui bahwa perubahan dari bentuk mufrad kitabun dan gonamun ini berbeda. Kalau kitabun jadi kutubun, kalau gonamun menjadi agnamun, berbeda-beda. Maka tidak ada ketentuan yang tegas, satu ketentuan tentang cara merubah dari bentuk mufrad menuju bentuk jamak taksir. Kemudian contoh yang ketiga yaitu madarisu, artinya beberapa sekolah. Asal mufradnya yaitu madrasatun. Madrasatun jika dirubah ke dalam bentuk jamak taksir menjadi madarisu. Maka dari ketiga contoh ini bisa kita lihat bahwa jamak taksir itu bisa digunakan untuk menjamakan baik yang menunjukkan mudzakkar atau laki-laki dan menunjukkan muannas ataupun perempuan dengan tanpa adanya ketentuan yang tegas atau satu ketentuan. Semua kalimat berbeda-beda dalam bentuk jamak taksirnya. Adapun tanda i'rab dari jamak taksir adalah satu, i'rab rofa, contohnya dhamma, kutubun, i'rab nasab, i'rab rofa cirinya dengan dhamma yaitu kutubun, i'rab nasab cirinya dengan fathah, contoh kutuban, dan i'rab khafad contohnya dengan kasroh jadi kutubin. Adapun yang merubah kalimat-kalimat ini baik menjadi i'rab rofa kutubun ataupun menjadi i'rab nasab kutuban dan menjadi i'rab khafad yaitu kutubin, tergantung amil yang masuk kepada lafaz-lafaz tersebut. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya menjelaskan tentang ketentuan perubahan pada jamak taksir. Ketentuan perubahan pada jamak taksir ini diambil berdasarkan contoh-contoh lafaz yang sudah biasa dilafalkan oleh orang Arab, bahwa setidaknya ada 6 ketentuan perubahan dari mufrad menuju jamak taksir, yaitu satu, perubahan pada sakal. Jadi hanya sakal yang berubah. Contoh asadun, bentuk mufradnya dirubah menjadi jamak yaitu usudun, hanya berubah dalam bentuk sakalnya. Asadun seekor singa, usudun artinya beberapa singa. Yang kedua, perubahan dengan ditambahkan huruf atau ziyadah. Jadi secara sakal tidak berubah tapi hanya ditambahkan huruf, yaitu ziyadah. Contoh sinwun, ditambahkan hurufnya antara waw dan nun, sebuah alif antara waw dan nun menjadi sinwanun. Jadi
Sinwun itu bentuk mufrad, sedangkan jamannya adalah sinwanun. Hanya ditambahkan alif antara waw dan nun, sedangkan sakalnya tidak berubah. Yang ketiga, yaitu perubahan dengan dikurangi atau nukson. Jadi, sakalnya tidak berubah, kemudian hurufnya tidak ditambah, tapi cuma nukson. Nukson itu dikurangi, hurufnya dibuang, salah satu hurufnya, yaitu nikmatun. Nikmatun itu adalah satu nikmat. Kemudian dirubah ke dalam bentuk jamak taksir menjadi ni'amun. Dengan nukson, yaitu dikurangi, tak marbutannya dibuang. Jadi jamak dari lafaz nikmatun adalah ni'amun, beberapa nikmat. Yang ketiga adalah perubahan pada harkat dan ditambah. Jadi ketentuan yang keempat ini adalah perubahan pada harkat dan ditambah, yaitu sakal dan jiadah. Contoh, rojulun artinya seorang laki-laki, dirubah ke dalam bentuk jamak taksir jadi rijalun. Sakalnya berubah, yang tadinya huruf ro berharkat patah menjadi huruf ro berharkat kasroh. Kemudian ditambah, yaitu ditambahkan alif antara huruf jim dan huruf lam. Jadi dari rojulun menjadi rijalun dengan perubahan sakal dan perubahan ziyadah atau ditambah. Yang kelima adalah perubahan pada harkat dan dikurang. Perubahan yang kelima ini yaitu perubahan pada sakal dan perubahan pada nukson. Nukson itu tadi dijelaskan bahwa nukson itu dengan cara dibuang atau dikurangi salah satu hurufnya. Contoh, rasulun, seorang utusan, dijamakan menjadi rusulun, artinya beberapa utusan, dengan perubahan sakal jadi rusulun, dan dengan cara nukson dibuang, wawunya dibuang. Kalau dalam bentuk mufrad yaitu rasulun, sedangkan dalam bentuk jamak menjadi rusulun. Gitu. Sedangkan perubahan yang keenam adalah perubahan pada harkat, ditambah dan dikurang. Jadi perubahan ini ada 3, yaitu perubahan pada harkat, perubahan dengan cara ditambah, perubahan dengan cara dikurangi. Sakal, jiadah, dan nukson. Contoh, gulamun. Mufradnya adalah gulamun menjadi gilmanun. Sakalnya berubah, kemudian ditambah alif antara mim dan nun, kemudian nukson dibuang, lamnya dibuang. Itulah ketentuan perubahan pada jamak taksir, minimal ada 6 perubahan berdasarkan contoh-contoh kalimat yang sudah biasa diucapkan oleh orang Arab. Slide selanjutnya kita akan mengetahui tentang beberapa wajan dari jamak taksir. Itu contoh, siwarun dalam bentuk mufradnya, jamaknya adalah aswirotun, berwajan af'ilatun, artinya gelang. Kalau siwarun artinya siwarun artinya sebuah gelang. Kalau aswirotun dengan wajan af'ilatun artinya beberapa gelang. Kemudian kitabun artinya sebuah buku, jamaknya adalah kutubun dengan berwajan fu'ulun. Selanjutnya adalah rijlun, artinya kaki, dijamakan dengan jamak taksir jadi arjulun dengan wajan af'ulun yang artinya beberapa kaki. Kemudian fatan mufradnya, adapun jamaknya adalah fityatun dengan wajan fi'latun. Kemudian matorun artinya air hujan, amtorun jamaknya adalah amtorun dengan wajan af'alun. Kemudian selanjutnya bahrun artinya sebuah lautan, dijamakan dengan jamak taksir menjadi biharun dengan wajan fi'alun. Kemudian ainun artinya sebuah mata, jamaknya adalah uyunun, artinya beberapa mata dengan berwajan fu'ulun. Gitu. Kemudian juhrotun artinya sebuah kamar,
dijamakkan dengan jamak taksir menjadi hujarun dengan berwajan fu'alun yang artinya beberapa kamar. Kemudian contoh selanjutnya adalah jidarun, artinya sebuah dinding, dijamakkan dengan jamak taksir menjadi judronun dengan wajan fu'lanun, artinya beberapa dinding. Kemudian contoh lain, tolibun, seorang pelajar laki-laki atau siswa, dijamakkan menjadi tolabatun dengan wajan fa'alatun. Kemudian mistorotun, artinya sebuah penggaris, dijamakkan dengan jamak taksir menjadi masatiru dengan berwajan mafailu. Kemudian mismarun, artinya sebuah paku, dijamakkan dengan jamak taksir menjadi masamiru dengan wajan mafailu yang artinya adalah beberapa paku. Kemudian arikatun, artinya panjang, sebuah panjang, dijamakkan dengan jamak taksir menjadi aroiku yang berwajan fa'ailu, artinya beberapa panjang. Kemudian contoh terakhir adalah usfurun. Usfurun itu artinya seekor burung pipit, dijamakkan dengan jamak taksir menjadi asofiru dengan wajan fa'alilu, artinya beberapa burung pipit. Itulah penjelasan tentang jamak taksir dari mulai pengertian, kemudian ketentuan perubahan jamak taksir yang 6, dan wajan-wajan jamak taksir yang biasa digunakan atau sudah biasa dilafalkan oleh orang Arab. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak mudzakkar salim, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang jamak taksir. Dan sekarang bagian keempat atau poin 4 kita akan membahas tentang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah golongan kata yang khusus menjamakkan untuk kalimat yang menunjukkan mudzakkar. Jadi kalimat yang menunjukkan mudzakkar jika ingin dijamakkan maka hendaklah jamakan dengan jamak mudzakkar salim. Adapun pengertian menurut istilah ilmu nahwu adalah wa ma jumi'a bi wawin wa nunin fi akhiri fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi akhiri fi halatayn nasbi wal jarri wa takunul ya'u badal kasri wa nunu maftuhatun. Artinya suatu yang dijamakkan dengan cara menambahkan waw dan nun di akhirnya dalam keadaan i'rab rafa, menambahkan ya dan nun di akhirnya dalam keadaan nasab dan jar atau hofad, serta ya ada setelah kasroh dan nun dipatahkan. Jadi cara membuat jamak mudzakkar salim itu ada dua cara. Satu, dengan cara menambahkan biwawin wa nunin fi akhiri fi halati raf'i, dengan cara menambahkan waw dan nun di akhirnya. Tapi menambahkan waw dan nun di akhirnya itu dalam keadaan i'rab rafa. Kemudian yang kedua, dengan cara menambahkan ya dan nun di akhirnya. Tapi dengan cara menambahkan ya dan nun di akhirnya itu dalam keadaan i'rab nasab dan i'rab khafad. Kemudian ya ada setelah kasroh dan nun dipatahkan. Kita langsung pada contoh supaya lebih memahamkan. Contoh, mufradnya adalah muslimun, artinya seorang muslim. Kita rubah ke dalam jamak mudzakkar salim, tinggal ditambahkan waw dan nun. Waw dan nun ditambahkan di akhirnya dalam kata muslimun, maka menjadi muslimuna. Itu untuk i'rab rafa. Adapun untuk i'rab nasab, tinggal muslimun ditambahkan ya dan nun di akhirnya menjadi muslimina. Kemudian wa takunul ya'u badal kasri wan nunu maftuhatun ya. Serta ya ada setelah kasroh, ya berada setelah harkat kasroh dan nun dipatahkan. Nah, contoh yang kedua yaitu mufradnya Muhammadun, artinya seorang Muhammad. Muhammad ini
nama untuk laki-laki. Maka kita jamakan dengan jama mudzakkar salim dengan cara menambahkan waw dan nun di akhirnya. Muhammadun kita tinggal tambah waw dan nun di akhirnya. Jadi Muhammaduna. Atau cara yang kedua, kata Muhammadun kita tambahkan ya dan nun di akhirnya, Muhammadina. Kemudian contoh yang ketiga yaitu mu'minun, artinya seorang mukmin laki-laki. Kita jamakan dengan jama mudzakkar salim. Cara ke-1 dengan cara menambahkan waw dan nun di akhirnya. Mu'minun tambahkan waw dan nun di akhirnya jadi mu'minuna. Kemudian cara yang kedua, mu'minun tambahkan ya dan nun di akhirnya jadi mu'minina. Kemudian watakunul ya'u ba'dal kasri wa nunu maftuhatun. Kemudian ya berada setelah harkat kasroh, mu'mini, ya berada setelah harkat kasroh dan huruf nun dipatahkan, wan nunu maftuhatun, nun dipatahkan. Adapun tanda i'rab dari jama mudzakkar salim ini adalah rupanya dengan waw. Contoh jaa muslimuna, nasabnya dengan ya. Contoh ra'aitu muslimina, rupanya dengan ya sama. Contoh marartu bi muslimina. Kedua kalimat ra'aitu muslimina dan marartu bi muslimina ini sama tandanya, yaitu dengan ya. Maka bagaimana sekarang cara membedakan antara kedua kalimat ini, yaitu antara nasab dan hofad? Caranya kita tinggal lihat kalimat atau amil yang ada sebelumnya. Ra'aitu, amil yang sebelumnya itu tersusun dari fi'il fa'il, maka menuntut adanya maf'ul bi. Maka muslimina ini adalah posisinya menjadi maf'ul bi, sedangkan maf'ul bi wajib nasab. Maka muslimina yang pertama ini adalah ber'irab nasab. Kemudian yang kedua, marartu bi muslimina, sama, tapi kita lihat amil atau susunan kalimat yang ada sebelumnya, yaitu yang amil yang ada sebelumnya marartu bi. Bi ini adalah huruf jar yang mewajibkan kalimat sebelumnya itu menjadi majrur. Artinya isim yang dijarkan dengan i'rab dengan huruf jar ba. Maka bi muslimina ini menjadi i'rab khofad karena dimasuki huruf jar atau huruf khofad, yaitu ba. Langsung pada slide selanjutnya. Jama mudzakkar salim itu bisa terbuat pertama dari isim alam, kedua dari sifat. Jadi setiap isim alam atau sifat yang menunjukkan mudzakkar laki-laki, jika ingin dijamakan maka hendaklah dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Sedangkan isim alam itu ada dua. Satu, isim alam dari jamid, al-jamid. Kedua, isim alam mustaq. Isim alam jamid adalah isim yang benar-benar menunjukkan nama orang atau bukan yang berasal dari bentuk sifat lalu dijadikan nama orang, seperti Ibrahim, Sa'ad. Contoh Ibrahim dan Sa'ad ini adalah termasuk isim alam tapi jamid. Mengapa? Karena tidak terbentuk dari sifat lalu dijadikan nama orang. Yang kedua adalah isim alam mustaq. Isim alam mustaq itu adalah isim yang pada awalnya berupa sifat. Lalu dijadikan nama orang seperti Fadil dan Khalid. Maka kedua contoh ini, Fadil dan Khalid ini adalah isim alam tapi mustaq, yaitu awalnya berupa isim, awalnya berupa sifat tapi dijadikan nama orang. Kemudian yang kedua dari sifat. Langsung pada slide selanjutnya. Syarat dan ketentuan jama mudzakkar salim dari isim alam. Kita bisa lihat teks kitab ini, saya mengambil ketentuan, syarat dan ketentuan jama mudzakkar salim dari isim alam ini dari sebuah kitab, yaitu Qawaidul Lughah juz yang pertama. Di sini disebutkan la yubna jam'ul mudzakkaris salimu illa mimma ya'ti kullu alamin li mudzakkarin akilin khalin min ta'itanisi wa minat tarkibi wa dalika mislu Muhammadin wa Faridin wa amsalihima.
fal kalimatu waladun wa maryamu walahikun atau ismul faros wa tolhatun wa abdullahi. Jadi dari teks kitab ini bahwa jama mudzakkar salim itu tidak boleh dibentuk kecuali dari kalimat sebagai berikut. Yaitu satu, kullu alamin. Satu, setiap nama. Alam itu nama ya, setiap nama. Maka kalimat yang tidak menunjukkan nama itu tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Kemudian limudakkarin yang menunjukkan laki-laki. Maka setiap nama yang menunjukkan laki-laki itu bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Adapun nama tapi tidak menunjukkan laki-laki dalam arti menunjukkan perempuan, maka kalimat tersebut tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim, tapi harus dijamakan dengan jama muannats salim. Jama muannats salim itu adalah jama untuk khusus menjamakan kalimat yang menunjukkan muannas. Kemudian syarat yang ketiga, akilin, yang berakal. Jadi sebuah nama yang menunjukkan laki-laki dan berakal. Adapun nama menunjukkan laki-laki tapi tidak berakal, maka itu tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Kemudian kholin minta itanisi wa minat tarkibi. Yang keempat adalah kosong dari tak tanis. Kosong dari tak tanis. Maka kalimat yang berakhiran tak tanis itu tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Kita nanti ada contoh ya. Kemudian wa minat tarkibi, kosong dari tarkib. Tarkib itu adalah dua kalimat yang disatukan menjadi satu, seperti susunan idopat ya. Itu. Maka ketika ada susunan idopat atau tarkib, dua kalimat yang menunjukkan yang menjadi satu tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Kita ambil contoh kata Muhammad. Kata Muhammad itu adalah nama untuk laki-laki, mempunyai akal dan kosong dari tak tanis serta dari tarkib. Maka kata Muhammadun ini bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim menjadi bagaimana? Muhammadun menjadi Muhammaduna, atau dalam i'rab nasab dan khafad menjadi Muhammadina. Kemudian wafaridun, sama farid juga bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim karena termasuk nama laki-laki, mempunyai akal dan kosong dari tatanis. Akhirnya tidak ada tatanis serta kosong dari tarkib. Gitu. Adapun fal kalimatu waladun wa maryamu walahikun ismul faros wa talhatun wa abdullahi, maka kalimat walad, kalimat maryam, kalimat lahik itu ismul faros, nama untuk kuda, wa talhatun dan abdullah, kalimat-kalimat ini tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Mengapa? Yaitu walad itu bukan sebuah nama, karena walad itu adalah artinya anak ya. Anak itu bisa dijadikan nama untuk mudzakkar atau dijadikan nama untuk muannas. Maka walad itu tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim, tapi dijamakan dengan jama taksir. Jama taksirnya dari walad adalah auladun. Kedua, Maryamu itu tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Mengapa? Karena Maryamu itu tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu tidak mudzakkar, tapi Maryamu menunjukkan muannas. Kemudian lahikun. Lahik itu adalah ismul faros. Ismul faros itu nama yang khusus untuk kuda. Sedangkan kuda tidak berakal, maka lahikun itu nama sebutan untuk sesuatu yang tidak berakal. Maka lahik itu tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu berakal. Maka lahik itu tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Kemudian tolhatun. Tolha itu adalah sebuah nama, tapi di akhiran tak tanis, maka tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Mengapa? Karena tidak memenuhi syarat yang keempat, yaitu kosong dari tak tanis. Sedangkan tolha itu huruf akhirnya ada tak tanis. Kemudian Abdullah juga tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim dengan alasan tidak memenuhi syarat yang keempat.
syarat yang kelima yaitu kosong wa minat tarkibit, kosong dari tarkib. Tarkib itu dua kalimat yang disatukan menjadi satu, atau bisa disebut juga idopat ya, susunan idopat yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Maka lafaz walad, Maryam, Lahik, Tolha, dan Abdullah tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim dengan ketentuan atau alasan sebagai berikut. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Kemudian syarat dan ketentuan jama mudzakkar salim dari sifat. Kalau tadi syarat dan ketentuan jama mudzakkar salim dari isim alam, sekarang syarat dan ketentuan jama mudzakkar salim dari isim sifat. Sama, saya mengambil referensi dari kitab Qaidul Qujaj yang pertama yang berbunyi kullu sifatin limudakkarin akilin kholiyatin min taitanisi laisat ala wajni af'ala fa'la'a wala ala wazni fa'lana fa'la wala mimma yastawi fihi al-mudakkaru wal mu'annas wa dzalika mithlu alim, jahil wa amsalihah. Fal kalimatu haidun wa sabikun sifatul faras wa allamatun wa aswadun wa kasflanu wa saburun wa jarihun wa amtaluha la yubna min hajamul mudakkar. Maka dari teks kitab ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa syarat dan ketentuan jama mudzakkar salim dari sifat itu adalah satu, kullu sifatin, setiap sifat limudakkarin untuk laki-laki. Jadi yang pertama itu adalah kullu sifatin limudakkarin, setiap sifat untuk mudakkar laki-laki atau menunjukkan mudakkar. Maka setiap sifat yang menunjukkan laki-laki itu bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Adapun sifat tapi tidak menunjukkan laki-laki dalam arti menunjukkan perempuan, maka sifat tersebut tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Kemudian akilin, mempunyai akal. Maka kalimat yang menunjukkan sifat untuk laki-laki tapi tidak mempunyai akal dalam arti sifat laki-laki tapi untuk hewan, maka sifat tersebut tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Ketiga, kholiyatin min ta'itanisi, kosong dari tak tanis. Maka setiap sifat yang akhirannya tidak ada tatanis atau kosong dari tatanis, maka sifat tersebut bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Yang keempat adalah laisat ala wajni af'ala fa'la. Yang keempat bukan wajan af'ala dan fa'la'a. Maka setiap sifat yang menunjukkan wajan af'ala atau fa'la'a, maka sifat tersebut tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Yang kelima adalah wala ala wajni fa'lana fa'la, bukan wajan fa'lana atau fa'la. Dan yang terakhir wala mimma yastawi fihi al-mudakkaru wal muannasu, bukan sifat untuk mudakkar dan muannas, dalam arti jika ada satu sifat yang menunjukkan bisa dipakai untuk mudakkar dan bisa dipakai untuk muannas, maka sifat tersebut tidak bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Mengapa? Karena menunjukkan dua makna, yaitu untuk mudakkar dan untuk muannas. Kita ambil contoh wadzalika mithlu alim wa zahil. Kata alimun dan kata zahilun ini bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan jama mudzakkar salim dari isim sifat, yaitu alim sifat untuk laki-laki, alim seorang yang mempunyai ilmu untuk laki-laki, jahil seorang yang bodoh tapi untuk laki-laki. Kemudian berakal, alim jahil sama berakal, artinya sifat yang menunjukkan untuk manusia. Itu. Yang ketiga, kosong dari tatanis. Kata alim dan kata jahil huruf akhirnya tidak ada tatanis, maka alim jahil ini bisa dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Kemudian keempat, bukan wajan af'ala fa'la'a dan bukan wajan fa'lana fa'la. Itu. Dan yang keenam, bukan sifat untuk mudakkar dan muannas. Wala mimma yastawi fihi al-mudakkar wal muannasu. Maka alim dan jahil ini bukan sifat untuk mudakkar dan bukan sifat untuk muannas, tapi alim jahil ini adalah sifat khusus untuk mudakkar. Itu ya, khusus untuk mudakkar. Maka jama
mudzakkar salim dari kata alim adalah alimuna atau alimina, jahil jahiluna untuk i'rab rafa, sedangkan untuk i'rab nasab jahilina. Wamsalika dan contoh-contoh yang lain. Maka kalimat-kalimat yang di bawah ini itu bukan termasuk ke dalam jamak mudzakkar salim. Mari kita buktikan. Pertama, fal kalimatu haid. Kata haid ini bukan termasuk ke dalam jamak mudzakkar salim. Nah, arti tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Mengapa? Karena haid ini merupakan sifat untuk perempuan, sedangkan jamak mudzakkar salim itu sifat untuk laki-laki. Kemudian sabik. Sabik itu adalah sifat untuk sifatul faros, sifat untuk kuda, sedangkan kuda tidak mempunyai akal, maka sabik tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim menjadi sabikuna, tidak bisa, dengan alasan tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu akil, tidak mempunyai akal. Kemudian contoh wa'lamatun. Wa'lamatun juga tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Mengapa? Karena huruf akhirnya itu ada tak tanis. Sedangkan sifat yang huruf akhirnya ada tak tanis tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian aswadun. Aswadun juga tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, aswadun itu sifat, menunjukkan sifat, tapi tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Mengapa? Karena masuk pada wajan af'ala. Sedangkan sifat yang menunjukkan wajan af'ala itu tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian kaslanu. Kaslanu itu adalah juga tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Mengapa? Karena kata kaslanu itu merupakan wajan sifat dari fa'lana. Kaslanu dan fa'lana. Maka kaslanu juga tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Adapun contoh soburun, zarihun itu adalah kata yang bisa atau adalah kata sifat yang bisa dipakai untuk mudzakkar laki-laki ataupun untuk muannas perempuan. Sedangkan syarat dan ketentuan jamak mudzakkar salim dari sifat itu adalah walami ma yastawi fi al mudzakkar wal muannas. Tidak bisa sifat yang menunjukkan untuk mudzakkar dan untuk muannas. Sedangkan sobur dan jari itu sifat yang menunjukkan baik untuk mudzakkar ataupun untuk muannas. Maka kesimpulannya lapan haid, sabik, allamah, aswad, kaslan, sobur dan jari itu tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim dengan alasan yang telah dijelaskan tadi. La yubna min hajamul mudzakkar, maka tidak bisa dibentuk kalimat-kalimat tersebut untuk jamak mudzakkar. Nah, itulah pembahasan untuk jamak mudzakkar salim. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua yang melihat atau mendengar video ini. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Insyaallah pada video kali ini saya akan membahas tentang jamak muannas salim. Yang mana kita telah membahas tentang jamak taksir, kemudian jamak mudzakkar salim, dan sekarang kita akan membahas jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah golongan kata yang khusus untuk menjamakkan jenis perempuan. Jadi setiap kalimat yang menunjukkan muannas atau jenis perempuan, maka kalimat tersebut hendaknya dijamakkan dengan jamak muannas salim. Adapun menurut ulama nahwu, jamak muannas salim adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in majidataini fi akhirih. Artinya suatu yang dijamakan dengan cara menambahkan alif dan ta di akhirnya. Jadi jamak muannas salim khusus untuk menjamakkan. Bagaimana cara menjamakannya? Cara menjamakannya yaitu dengan cara bi alifin wa ta'in majidataini fi akhirih, dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya.
supaya lebih memudahkan, langsung kita ambil contoh seperti lafaz muslimatun. Lafaz muslimatun ini menunjukkan mufrad, menunjukkan satu, artinya seorang muslim perempuan. Maka ketika lafaz muslimatun ingin dijamakkan, maka hendaklah jamakan dengan jamak muannats salim. Caranya dengan cara bi alifin wa ta'in majidataini fi akhirih, dengan cara menambahkan alif dan ta di akhirnya. Maka caranya muslimatun, pertama buang dulu ta marbutonya. Ta marbuto yang ada di akhir sebagai tanda untuk perempuan kita buang, muslimatun menjadi muslimah. Setelah dibuang, maka tambahkan alif dan ta mabsuto di akhirnya menjadi muslimatun. Maka arti muslimatun adalah beberapa perempuan muslim. Contoh yang kedua, mu'minatun. Mu'minatun itu adalah seorang mukmin perempuan, menunjukkan satu, dan menunjukkan mu'annas, menunjukkan perempuan. Mengapa? Karena ada tanda di akhirnya, yaitu dengan ditambahkan ta marbutoh. Jadi mu'minatun, seorang perempuan mukmin. Maka jika kata mu'minatun ingin dijamakan, hendaklah jamakan dengan jamak muannats salim. Dengan cara pertama buang dulu ta marbutonya jadi mu'minah, kemudian tambahkan bi alifin batain majidataini. Tambahkan alif dan ta marbuto di akhirnya. Mu'minatun jadi mu'minatun. Contoh yang ketiga yaitu murdiatun. Kata murdiatun itu artinya seorang perempuan yang menyusui. Maka murdiatun itu menunjukkan mufrad dan menunjukkan muannas dengan tandanya ada ta marbuto di akhir. Maka jika lafaz murdiatun ingin dijamakkan, maka hendaklah jamakan dengan jamak muannats salim. Caranya sama seperti tadi, buang dulu ta marbuto di akhirnya sebagai tanda muannas atau perempuan, kemudian tambahkan alif dan ta mabsuto di akhirnya. Murdiatun menjadi murdiatun. Tapi ada beberapa kalimat yang tidak termasuk jamak muannats salim, dalam arti tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim walaupun bentuknya sama, artinya di huruf akhirnya terdapat ta. Contoh baitun, kata baitun itu tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim. Mengapa? Karena ta terakhirnya itu bukan ta marbutoh tapi ta mabsutoh, jadi bukan tanda untuk perempuan ya. Maka dikarenakan baitun tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim, maka baitun jamakanlah dengan jamak taksir. Jamaknya baitun yaitu abiyatun, beberapa rumah. Adapun tanda irob dari jamak muannats salim yaitu rofanya dengan doma, nasabnya dengan kasroh, hofadnya dengan nasabnya dengan kasroh, hofadnya sama dengan kasroh. Contoh, ja'a muslimatun. Kata yang menjadi contoh adalah muslimatun. Muslimatun ini termasuk golongan kata jamak muannats salim dan berirob rofa. Mengapa? Karena kita bisa melihat amil yang masuk kepada lafaz muslimatun itu adalah menuntut untuk rofa, yaitu ja'a. Ja'a menuntut adanya fa'il yang mana fa'il itu wajib berirob rofa. Contoh yang kedua berirob nasab, tandanya dengan kasroh, ra'aitu muslimatin, dan hofad sama marartu bi muslimatin, sama dengan kasroh. Yang menjadi pertanyaannya, kedua kalimat contoh berirob nasab dan irob hofad itu sama, muslimatin dan bi muslimatin. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya itu sangat mudah sekali. Kita bisa melihat amil yang masuk kepada lafaz muslimah, bahwa kata muslimatin yang berirob nasab kita bisa melihat amilnya yaitu ro'aitu, yang mana ro'aitu itu susunan fi'il fa'il. Ketika ada susunan fi'il fa'il maka menuntut adanya maf'ul bih, maka kata muslimatin ini menjadi maf'ul bih. Dikarenakan muslimatin menjadi maf'ul bih, maka maf'ul bih wajib nasab. Maka lafaz ro'aitu muslimatin, lafaz muslimatin yang pertama ini wajib berirob nasab karena menjadi maf'ul bih. Sedangkan yang berirob hofad marartu bi muslimatin, kita untuk membedakannya kita bisa melihat amil yang
masuk atau yang ada sebelumnya, yaitu marortubi, bahwa muslimatin yang kedua ini dimasuki huruf hopan yaitu ba. Sedangkan setiap kalimat yang dimasuki huruf hopan maka kalimat tersebut wajib berirob hopan. Maka marortubi muslimatin yang kedua ini irobnya adalah irob hopan. Itu ya. Jadi cara mudah untuk membedakan mana irob nasab dan mana irob hopan adalah dengan melihat amil yang sebelumnya. Kemudian contoh di dalam Al-Quran yaitu al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Kita bisa lihat dalam Al-Quran yang menjadi contoh dari jamak muannats salim adalah kalimat yang diberi garis bawah, yaitu al-khabisatu lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibat lit-tayyibati al-musyrikat. Nah, itu ya menjadi contoh di dalam Al-Quran. Kita langsung pada slide selanjutnya. Adapun syarat dan ketentuan dari jamak muannats salim ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk suatu kalimat, bahwa suatu kalimat tersebut bisa dibentuk ke dalam jamak muannats salim. Itu 1, nama yang menunjukkan gender perempuan. Bahwa setiap nama yang menunjukkan perempuan, maka kalimat tersebut atau nama tersebut bisa dirubah ke dalam jamak muannats salim. Dan sebaliknya, jika ada suatu kalimat yang tidak menunjukkan muannats perempuan, maka kalimat tersebut tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim. Contoh Fatimatun. Fatimatun adalah nama untuk perempuan dengan ditandai adanya ta marbuto di akhirnya, maka Fatimatun itu bisa dirubah menjadi jamak muannats salim jika ingin dijamakkan. Jika ingin dijamakkan maka hendaklah jamakan dengan jamak muannats salim menjadi Fatimatun. Maryam ini bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim walaupun tidak ada ta marbuto. Mengapa? Karena Maryam ini merupakan kalimat yang menunjukkan perempuan atau bisa dipakai untuk perempuan menjadi Maryamatun. Hindun, walaupun tidak ada ta marbuto di akhirnya, tapi Hindun adalah sebuah nama untuk perempuan, maka Hindun jika ingin dijamakan maka hendaklah jamakan dengan jamak muannats salim menjadi Hindatun. Itu syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua yaitu semua isim yang diakhiri dengan ta tanis atau ta marbuto. Jadi setiap isim yang diakhiri ta tanis, maka isim tersebut bisa dijamakan dengan jamak muannats salim. Contoh syajarotun ada ta tanis, maka rubah ke dalam jamak muannats salim menjadi syajarotun. Syajarotun artinya sebuah pohon, kalau syajarotun artinya beberapa pohon. Kemudian samrotun. Samrotun itu sama isim yang diakhiri dengan ta tanis. Dikarenakan samrotun adalah isim yang diakhiri dengan ta tanis, maka lafaz samrotun juga bisa dirubah ke dalam jamak muannats salim menjadi samrotun. Samrotun artinya sebuah buah, maka kalau samrotun artinya beberapa buah. Kemudian kitabatun artinya sebuah tulisan. Dikarenakan kitabatun diakhiri dengan ta tanis atau ta marbuto, maka kata kitabatun bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi kitabatun, beberapa tulisan. Tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim tapi dengan jamak taksir. Jadi walaupun ada sebuah isim yang diakhiri dengan ta tanis, belum tentu isim tersebut bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim. Ada beberapa isim yang diakhiri dengan ta tanis tapi tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim, tapi bisa dijamakkan dengan jamak taksir. Contoh imro'atun. Imro'atun huruf akhirnya terdapat ta tanis tapi tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim, tapi bisa dijamakkan dengan jamak taksir menjadi nisaun. Jadi jamak dari imro'atun adalah nisaun, beberapa perempuan.
Amatun artinya seorang budak atau seorang budak perempuan. Jika walaupun lapad amatun diakhiri dengan ta tanis atau ta marbuto, tapi lapad amatun tidak bisa dijamakan dengan jama muannats salim, tapi bisa dijamakan dengan jama taksir. Maka jamannya lapad amatun adalah imaun. Kemudian syatun artinya satu domba, tidak bisa dijamakan dengan jama muannats salim walaupun huruf akhirnya terdapat ta marbuto atau ta tanis, maka hendaklah jamakan dengan jama taksir. Maka jamanya syatun adalah syatun. Ummatun artinya umat, tidak bisa dijamakan dengan jama muannats salim walaupun terdapat ta marbuto atau ta tanis di akhirnya. Maka amatun jamanya hanya bisa dengan jama taksir, yaitu umamun. Kemudian sapatun artinya bibir, tidak bisa dijamakan dengan jama muannats salim walaupun terdapat ta tanis atau ta marbuto di akhirnya, tapi bisa dijamakan dengan jama taksir, yaitu sifatun, yang beberapa bibir. Lanjut pada syarat dan ketentuan jama muannats selanjutnya. Bahwa syarat dan ketentuan jama muannats yang ketiga yaitu sifat muannats yang terdapat tambahan ta marbutoh. Jadi sifat yang menunjukkan muannats dan diakhiri dengan ta marbutoh, seperti murdiatun. Murdiatun itu adalah sebuah sifat muannats dan diakhiri dengan ta marbutoh. Contoh murdiatun, maka bisa dijamakan dengan jama muannats salim, bahwa jama dari lapad murdiatun adalah murdiatun, beberapa perempuan yang menyusui. Atau sifat muannats yang menunjukkan isim tabdil. Sifat muannats, sifat untuk perempuan yang menunjukkan isim tabdil, tapi isim tabdil yang menunjukkan perempuan. Bahwa contoh fudla ini adalah isim tabdil tapi bentuk muannats. Adapun bentuk mudakarnya adalah afdolu. Dapat afdolu isim tabdil tapi bentuk mudakar. Bisa dirubah dengan isim tabdil ke dalam muannats, yaitu fudla. Maka lapad fudla ini dikarenakan merupakan sifat muannats yang menunjukkan isim tabdil, maka lapad fudla bisa dijamakan dengan jama muannats salim menjadi fudliyatun. Adapun kata sifat untuk muannats, kata sifat yang menunjukkan muannats dari lapad haid, hamil, tolik, jari, semuanya itu tidak bisa dijamakan dengan alif dan ta, atau tidak bisa dijamakan dengan jama muannats salim. Mengapa? Karena syarat pada sifat muannats poin 3 ini adalah harus diakhiri dengan ta marbutoh atau termasuk isim tabdil. Maka dikarenakan haid, hamil, tolik, dan jari itu adalah sifat muannats tapi tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka tidak bisa dijamakan dengan jama muannats salim. Dikarenakan lapad haidun, hamilun, tolikun, dan jarihun tidak bisa dijamakan dengan jama muannats salim, maka jamakanlah dengan jama taksir. Bahwa haid jama taksirnya hawaidu, hamil jama taksirnya hawamilu, tolik jama taksirnya adalah tawaliku. Itu syarat dan ketentuan yang ketiga. Sekarang syarat dan ketentuan jama muannats salim yang keempat. Bahwa syarat dan ketentuan jama muannats salim yang keempat adalah sifat mudakar yang tidak berakal. Saya ulangi, sifat untuk mudakar untuk laki-laki tapi tidak mempunyai akal, seperti sahikun. Sahikun artinya kedudukan yang tinggi, orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Dikarenakan ini mudakar yang tidak mempunyai akal, maka sahikun bisa dijamakan dengan jama muannats salim menjadi sahikotun. Kemudian sabikun, yang artinya yang sebelumnya. Dikarenakan sabikun adalah sifat mudakar yang tidak berakal, maka lapad sabikun bisa dijamakan dengan jama muannats salim menjadi sabikotun, ya, yang sebelumnya. Syarat yang kelima adalah masdar yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Saya ulangi, masdar yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Maka ketika ada masdar yang hurufnya lebih dari 3 huruf, itu bisa dijamakan dengan jama muannats salim. Contoh ta'rifun.
Ta'rifun ini adalah sebuah masdar, bentuknya masdar dari lafaz arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu ta'rifan. Sebuah masdar, tapi lebih dari 3, maka lafaz ta'rifun bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi ta'rifatun, artinya beberapa pengertian atau beberapa definisi. Contoh yang lain, ikramun. Ikramun ini adalah bentuk masdar dari lafaz akrama yukrimu. Akrama yukrimu masdarnya ikraman. Dikarenakan ikraman adalah bentuk masdar yang hurufnya lebih dari 3, maka lafaz ikramun itu bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim, yaitu ikramatun, memuliakan. Kemudian inamun. Inamun ini adalah bentuk masdar dari kata an'ama yun'imu inaman. Maka dikarenakan inamun adalah bentuk masdar dan hurufnya lebih dari 3, maka inamun ini bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi inamatun, menganugerahi atau nikmatnya. Yang keenam atau yang selanjutnya adalah isim tasghir mudzakkar yang tidak berakal. Saya ulangi, isim tasghir yang menunjukkan mudzakkar dan tidak berakal. Masuk isim tasghir adalah isim yang dikecilkan. Jadi mengecilkan suatu isim dengan pola atau bentuk tertentu. Maka disebutnya adalah isim tasghir, tapi menunjukkan mudzakkar dan tidak berakal. Seperti duroihimun. Duroihimun itu artinya dirham yang kecil, karena ditasghir, asalnya dirham, kemudian ditasghir dengan wajan duraihimun, maka dikarenakan duraihimun ini isim tasghir yang menunjukkan mudzakkar dan tidak berakal, bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi duraihimatun, artinya beberapa dirham yang kecil. Kemudian kutaibun. Kutaibun ini adalah buku kecil dari kata kitabun. Kitabun artinya kitab, sedangkan kutaibun itu adalah artinya buku kecil. Dikarenakan kutaibun adalah isim tasghir yang menunjukkan mudzakkar dan tidak berakal, maka kutaibun itu bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi kutaibatun, artinya beberapa buku kecil. Jadi tasghir itu bisa kita lihat kata benda yang menyatakan kecilnya kuantitas atau kualitas suatu benda. Jadi isim tasghir itu adalah isim yang digunakan untuk menyatakan kecilnya kuantitas atau kecilnya kualitas suatu benda. Kita langsung slide selanjutnya, masih dalam syarat dan ketentuan jamak muannats salim. Cukup banyak ya syarat dan ketentuan jamak muannats salim ini, maka kita harus menghafal dan paham akan syarat dan ketentuan tersebut. Syarat dan ketentuan jamak muannats salim yang ke-7 yaitu isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Saya ulangi, setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, maka isim tersebut bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim. Contoh, sohra'u. Sohra'u itu, lafaz sohra'u ini merupakan isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Dikarenakan sohra'u merupakan isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, maka sohra'u itu bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi sohrawatun, artinya beberapa gurun. Kemudian adro'un juga termasuk isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Dikarenakan adro'u termasuk isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, maka lafaz adro'u bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi adrowatun, artinya sebuah halangan atau udur. Adapun yang berwajan fa'la muannas dari lafaz af'ala, maka tidak dijamakkan dengan alif dan ta, atau tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim. Seperti lafaz hamro, muannas dari lafaz ahmar, merah. Kahlau, muannas dari lafaz akhal, hitam. Sohra'u, muannas dari lafaz asharu, artinya gurun. Itu lafaz ini tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim. Mengapa? Karena lafaz hamro, kahla, sohro itu merupakan jenis muannas.
dari lafaz af'ala, tidak bisa dijamakan dengan jamak muannats salim. Adapun ketiga lafaz tersebut bisa dijamakan dengan jamak taksir menjadi hamra'u menjadi humrun, kahla'u menjadi kuhlun, dan sohra'u menjadi surun. Adapun sohra'u yang pertama ini merupakan isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah tapi menunjukkan mudzakkar ya, maka bisa dijamakan dengan jamak muannats salim. Kita lanjut pada syarat selanjutnya. Syarat yang ke-8 dari jamak muannats salim adalah isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah. Kalau tadi nomor 7 diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, sekarang isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah seperti dikro, fudla, hubla. Apa dikro, fudla, hubla itu bisa dijamakan dengan jamak muannats salim. Mengapa? Karena termasuk isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah. Bahwa jamak muannats salim dari lafaz dikro adalah dikroyatun, dari lafaz fudla adalah fudliyatun, dari lafaz hubla adalah hubliyatun. Itu. Dan yang terakhir, syarat dan ketentuan dari jamak muannats salim yang ke-9, atau saya merangkumnya ini termasuk yang terakhir, yaitu isim menyandar atau menjadi mudhof kepada yang tidak berakal. Saya ulangi, isim yang menyandar atau menjadi mudhof ya. Susunan idopat kan, susunan idopat itu tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Yang menjadi fokusnya adalah mudhof, berarti yang pertama bahwa isim menyandar atau menjadi mudhof kepada yang tidak berakal, seperti Ibnul Awa. Ibnul Awa merupakan susunan idopat, mudhofnya adalah Ibnu, Awa merupakan mudhof ilaih. Tapi lafaz Ibnu diidopatkan atau menyandar kepada lafaz Awa yang tidak berakal, maka lafaz Ibnu ini bisa dijamakan dengan jamak muannats salim. Bahwa jamak muannats salimnya dari lafaz Ibnu Awa adalah banatu Awa. Kemudian Dzulqa'dah ini merupakan sunan idopat. Yang pertama mudhof yaitu lafaz di, dan mudhof ilaih yaitu lafaz al-qa'dah. Dikarenakan lafaz di ini disandarkan atau diidopatkan kepada al-qa'dah yang tidak mempunyai akal, maka di ini bisa dijamakan dengan jamak muannats salim menjadi dawatul qa'dah. Itu. Jadi kata Ibnu dan di, keduanya menjadi mudhof kepada isim yang tidak berakal, maka jamaknya menjadi banatun dan dawatun. Adapun jika kedua kata tersebut dimudhofkan kepada isim yang berakal, maka jamaknya adalah banina atau abnaun dan dawi. Itu ya. Contoh seperti Ibnu Abbas. Dikarenakan ini sunan idopat yang terdiri dari mudhof lafaz Ibnu dan Abbas merupakan mudhof ilaih, dan lafaz Ibnu ini diidopatkan disandarkan kepada lafaz Abbas yang mempunyai akal, maka lafaz Ibnu ini tidak bisa dijamakan dengan jamak muannats salim, tapi dijamakan dengan jamak taksir. Bahwa Ibnu Abbas, Ibnu jamaknya adalah abna'u Abbas. Kemudian du ilmin ini dikarenakan lafaz du diidopatkan pada ilmin yang mempunyai akal, maka du ini adalah jamaknya dijamakan dengan jamak taksir menjadi dawi ilmin. Itulah pembahasan tentang jamak muannats salim, dari mulai pengertian, contoh-contoh, kemudian syarat dan ketentuan jamak muannats salim. Bahwa syarat dan ketentuan jamak muannats salim yang bisa saya rangkum, yang bisa saya cantumkan pada video kali ini semuanya ada 9. Tapi mungkin ada beberapa syarat dan ketentuan jamak muannats salim yang lain. Mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab pada video-video selanjutnya, membahas pertanyaan yang masuk mengenai pembahasan pada video kali ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.